Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di hari Minggu pagi ini. Sebentar lagi kita memulai ibadah kebaktian Kaula Muda GMI Kanaan Sukarame. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Saya mengajak kita semuanya untuk boleh tetap menjalankan persembahan secara non-tunai, secara virtual melalui nomor rekening OVO atau GoPay yang tertera di bawah ini, ataupun juga teman-teman bisa melakukan transfer antar bank melalui transfer ke rekening bank di bawah ini. Bisa juga teman-teman melakukan scan QR melalui mau media manapun, baik melalui GoPay, OVO, link aja, Dana dan sebagainya, ataupun mau dari bank manapun. Biarlah kita semua tetap setia untuk boleh menjalankan persembahan perpuluhan, syukur maupun persembahan mingguan. Di bulan Desember ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, perayaan Natal, di mana kita akan memulai acara di tanggal 13 Desember, mana saya mengajak kita semuanya boleh mengikuti persekutuan pujian penyembahan di tanggal 13 Desember malam jam 7.30. Teman-teman bisa mengikuti dengan persekutuan ibadah secara tatap muka langsung ke gereja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ataupun teman-teman juga bisa mengikuti secara virtual melalui ibadah online melalui channel YouTube GMI Kanaan Sukarame. Dan juga di tanggal 24 Desember malam kita akan mengikuti kebaktian malam Natal di jam 7.30 malam dan diselenggarakan secara virtual. Teman-teman kita semuanya boleh mengikuti ibadah malam Natal secara virtual melalui channel YouTube GMI Kanaan Sukarame. Saya mengajak kita semuanya untuk boleh sama-sama mengajak saudara-saudara, keluarga, teman-teman kita untuk boleh mengikuti persekutuan maupun ibadah perayaan Natal. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya minta kita semuanya boleh persiapkan diri kita, hati kita boleh bersatu teduh dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar.
semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Wah, luar biasa sekali ya. Sebenarnya saya masih sangat gimana ya? Sangat sedih sih sampai sekarang kita nggak bisa ibadah normal seperti biasa lagi. Saya rindu kita bisa kembali seperti biasa lagi. Kiranya corona ini bisa cepat-cepat pergi. Amin. Kita mau saat teduh sejenak. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kebaktian kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, Tuhan yang sejati. Kiranya segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera dan berkat anugerah dilimpahkan kepada orang yang dikenanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulialah. Amin. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatan dan mazmurku, Tuhan. Kita mau selalu bersyukur kepadanya. Semua yuk, kita tepuk tangan kita memuji Dia. Tuhanlah kekuatan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih Setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk kita sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah
mau sama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan bahwa Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami memasrahkan kepadamu Tuhan. Hanya dekat kepadamu saja kami merasakan ketenangan Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku, Ku serahkan kepadamu. ku serahkan kepadamu. Inilah hati kami. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, pengamatku. Walau sekalipun ku berjalan Tuhan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu
rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu selamatku. Well, saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik dan yang sehat. Right now kita sedang berada dalam kondisi PSBB yang kedua dan saya tahu ini adalah masa-masa yang sulit bagi banyak orang, termasuk teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti online service kami saat ini. Buat beberapa orang lockdown menjadi musim yang tenang buat mereka. Ada yang mengambil waktu ini sebagai momen untuk slow down dan juga untuk reconnect. But I also know bagi kebanyakan orang musim pandemi ini adalah masa krisis keuangan yang sangat sulit bagi mereka dan bagi keluarga mereka. Dalam musim ini banyak yang kehilangan mata pencaharian mereka, kehilangan momentum dalam semua rencana yang sudah mereka buat, kehilangan kesempatan yang sudah ada di depan mata mereka sebelum pandemi ini merebut kesempatan tersebut. Bahkan beberapa teman-teman saya tidak tahu apakah mereka bisa bertahan sebulan lagi dengan tabungan di bank mereka. Dan saya juga kenal beberapa orang yang kehilangan anggota keluarga dan teman-teman mereka karena COVID-19 ini. Bagi beberapa orang, badai ini menjadi musim beristirahat dan meluangkan waktu bersama dengan keluarga dan orang yang mereka cintai. Sedangkan untuk banyak orang yang hidup sendiri, jauh dari keluarga mereka menghadapi kesepian tanpa akhir dengan kecemasan dan ketidakpastian. Beragam manusia menghadapi masalah yang berbeda. Kita tidak berada di perahu yang sama, namun kita semua berada di badai yang sama. One thing I know, tidak ada satupun dari kita yang bisa mengendalikan dan mengatur badai ini. Hanya Tuhan kita yang bisa. Stephen Furtick once said, satu-satunya cara Tuhan bisa menunjukkan bahwa Dia yang memegang kendali adalah dengan menempatkan kita dalam situasi yang kita tidak bisa kendalikan. Seperti hari ini. And as a leader and as a pastor, saya sering ditanya oleh teman-teman dan juga orang-orang di sekeliling saya. Apa yang harus saya lakukan dalam badai ini? I simply don't know what to do in the storm. Well, ada sebuah nasihat yang saya temukan di dalam firman Tuhan. Namun jujur, setiap kali saya membacanya atau membagikannya kepada orang lain, I find it as a tough advice to swallow. Saya akan bacakan ayatnya, namun saya minta saudara tidak marah sama saya karena ini bukan nasihat saya. Tetapi ini adalah nasihat dari Yakobus, James yang adalah saudara, the brother of Jesus. Dan dia katakan ini di Yakobus pasal yang pertama. Saudara-saudari, brothers and sisters, setiap kali, coba semuanya katakan setiap kali. Setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan. Seperti hari-hari ini. Hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Stop di sini. What? I know what you're thinking. Kak, yang bener aja kak. Ini kondisiku berat loh. Masa sih kita malah disuruh menganggap badai ini sebagai berkat yang membawa sukacita? Please don't turn off this sermon. Let me try to explain. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, when trials come, consider it as an opportunity for great joy. Waktu ujian datang, anggaplah itu sebagai sebuah kesempatan untuk bersukacita. Well, sebenarnya kita sudah sering melewati proses ini tanpa menyadarinya. Pernah nggak saudara belajar mati-matian untuk sebuah ujian di sekolah?
Atau mungkin saudara bekerja keras untuk sebuah proyek. Dalam pekerjaan saudara nggak tidur, penuh dengan kecemasan, saudara berdoa penuh. Dan di akhir daripada itu semua, engkau lulus. Pekerjaannya terlaksana dengan baik, bahkan saudara mendapatkan promosi. Dan saudara bisa berkata, sekarang saya bisa tidur dengan nyenyak. You see, ada sebuah sukacita pada saat kita bisa melewati sebuah ujian. Betul kan? Nah, ini yang Yakobus sedang ajarkan untuk kita semua. Agar kita mengubah cara berpikir kita. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, hal itu apa? Ujiannya, badainya. Hal itu membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita itu. Artinya badai atau ujian ada untuk membuat kita menjadi lebih dewasa dalam bertahan dalam keyakinan kita. Ini juga menunjukkan bahwa semua badai pasti berlalu. Trials, pencobaan, tantangan, ujian yang berat ini. Semua ada waktu kadaluarsanya. It is not permanent. Pain ends. Semua rasa sakit ada akhirnya. Dan akan membawa kita menjadi lebih dewasa untuk bertahan dalam iman. Ayat yang keempat, jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan. Supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi, equip dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Bahasa Inggrisnya katakan, let perseverance finish its work. Izinkan kegigihan bekerja sampai akhirnya. Artinya izinkan badai ini, ujian ini bekerja dalam masanya. Badai ini akan melatih ketahanan kita. So let it finish and work in us. It's an exercise di tengah-tengah masalah kita. Jangan cari jalan pintas. Jangan kompromi. Don't jump ship, but stay on the boat with Jesus. Karena jika kita mengizinkan, ini kata kuncinya. Karena jika kita mengizinkan badai ini melatih iman dan pengharapan kita, kita akan memiliki iman dan pengharapan yang dewasa. Dan itulah tujuannya. Kita harus sadar bahwa satu-satunya cara kita bisa mendapatkan kedewasaan iman dan pengharapan adalah dengan melewati ujian dan badai. Karena pada saat itulah kita dapat mengalami, to experience. Bukan sekedar tahu, tetapi kita memiliki sebuah pengalaman dan pengenalan bahwa kita mempunyai Bapa yang baik dan Bapa yang setia. Salah satu hal yang saya pelajari dalam kehidupan saya berjalan bersama dengan Tuhan selama ini adalah ini. Bahwa setiap kali saya berhasil melewati masa-masa sulit dalam kehidupan saya, pengenalan saya akan siapa Tuhan dan siapa diri saya dalam Tuhan pasti bertambah. Pasti. Dan pengenalan dan pengalaman kita itulah yang akan membuat kita lebih dewasa dalam iman dan pengharapan, in our hope. Saya tulis di sini bahwa sekedar fakta dan teori tidak bisa menghapus ketakutan kita, kecemasan saudara dan keraguan. Hanya pengalaman yang bisa menghapusnya. Let me explain. Perhatikan bahwa setiap kali saudara ragu-ragu atau takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Apapun itu, bisnis baru, pekerjaan baru, pindah ke negara yang baru. Bukan sekedar kata-kata atau teori yang bisa menenangkan kecemasan dan keraguan saudara. Tetapi pengalaman dalam saudara melakukannya itu yang bisa membuat saudara tenang. Setelah saudara mengalaminya, as you do it, you know how it feels and it didn't kill you. Ternyata tidak semenakutkan yang seperti yang kau pikirkan dan saudara merasa tenang dan berkurang keraguannya. Betul kan? Nah, ini yang Yakobus sedang ajarkan. Izinkan ujian ini melatih ketahanan kita. Let perseverance finish its work. Sehingga kita memiliki iman dan pengharapan yang dewasa. Namun kalau saat ini saudara berkata, susah Kak. Gimana caranya saya bisa melihat semua yang saya hadapi ini sebagai berkat yang membawa sukacita? What good can come out of this? Yakobus menulis begini. Tetapi dalam suatu ujian iman,
Kalau kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Allah. Ask for wisdom. Karena Allah sangat murah hati kepada semua orang dan dia tidak pernah tersinggung kalau kita meminta hal itu kepadanya. Karena itu mintalah dan hikmat, wisdom yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Ayat yang ke-6, tetapi ketika kamu berdoa untuk hal itu, percayalah penuh dengan tidak ragu-ragu bahwa Allah bersedia memberikan hikmat yang kamu perlukan itu. Karena orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang ditiup oleh angin ke sana kemari. So here it is. In order for us to go to the next level, we all have to go through a test. Ini adalah cara alami untuk semua manusia naik ke level berikutnya. Ini caranya kita graduate, kita lulus. We love to hear Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan ke kemuliaan. Namun yang sering kita tidak sadari adalah bahwa sebelum kita naik kelas pasti selalu ada ujian. Tuhan berjanji bukan engkau tidak akan pernah menghadapi ujian atau badai. Bukan itu janjinya Tuhan. Namun janji Tuhan adalah jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan khawatir sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau dengan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janjinya adalah dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan dan di dalam janjinya. And this brings me to this verse di dalam kitab Ibrani. Paulus dan juga Yakobus yang kita baca tadi menulis ini kepada pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem. Yang gereja-gerejanya sedang dianiaya pada zaman itu. It was a scary time to be a Christian. Bahkan beberapa pengikut Kristus sedang mempertimbangkan untuk kembali ke kepercayaan mereka yang lama. Untuk menghindari penganiayaan dan dibunuh karena mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Badai yang mereka alami pada saat itu sangat amat besar. Dan Paulus berkata begini dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Allah mau menegaskan kepada orang-orang yang menerima janjinya, janji Tuhan, bahwa ia tidak akan merubah rencananya. Itulah sebabnya ia menambah sumpah pada janjinya itu. Perhatikan, Tuhan tidak akan mengubah rencananya. Ingat apa yang saya bagikan beberapa minggu lalu. Bahwa semua tujuan dan rencana adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Kita dipanggil olehnya untuk melakukan rencananya. Namun rencana Tuhan untuk membawa kita dari kemuliaan ke kemuliaan selalu melibatkan badai dan ujian saat kita berada dalam perahu kita. And this is part of the journey. Bagian dari exercising our faith agar kita bisa melihat ujian menjadi berkat yang membawa sukacita karena kita menjadi dewasa dan kuat untuk bertahan. And we know that exercise are hard. Ayat 18, dua hal itu tidak dapat berubah. Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Sebab itu kita, nah perhatikan ini, kita yang sudah berlindung pada Allah, diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. I love the word of God. Firman-Nya sangat jelas dalam apa yang harus kita lakukan dalam badai. It says kita yang sudah berlindung pada Tuhan diberikan dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita, di depan kita. So here is the lesson I have learned in my every struggles time and time again. Bahwa Tuhan berjanji untuk tidak akan melepaskan kita, namun bukan berarti saya tidak punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa saya pun tidak akan melepaskan dia. Nah, jangan salah mengerti. Bukan berarti bahwa kita harus bekerja untuk keselamatan kita. No, hanya kasih karunia, grace yang menyelamatkan kita. Namun kita pun telah diberikan dorongan kuat untuk berpegang teguh. Bahasa Inggrisnya the power to hold on pada harapan yang bernama Yesus. To save us, that's His promise. Namun untuk berpegang teguh, that's our responsibility. Hold on. Pain ends. Ayat 19, harapan kita itu seperti jangkar.
yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus korden, tirai, ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Ayat 20, Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita. Dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung untuk kita. Untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Yesus, our hope, pengharapan kita adalah jangkar, anchor yang sudah merintis jalan bagi kita untuk masuk menembus tirai, the veil yang memisahkan kita dengan Tuhan karena dosa yang masuk ke dunia sejak Adam dan Hawa. Dan Yesus melalui apa yang dia lakukan di kayu salib, dia yang menjadi jangkar, menjadi anchor yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi saudara dan saya. Dia jangkar yang kokoh, tetapi yang harus pegangan ya saudara dan saya. And I hope you get this, friends. Setiap kali, seringkali saya menemukan bahwa kekristenan di zaman modern ini berpikir bahwa kita nggak perlu ngapa-ngapain karena semuanya adalah anugerah Tuhan, grace of God. Yes, Tuhan yang menyelamatkan. Kita berpikir begini, Tuhan menyelamatkan ya Tuhan yang harus memberkati hidup saya. Kalau ada ujian atau masalah dalam kehidupan, ya Tuhan dong yang harus pastikan bahwa kita semua menjadi oke. Well, of course Tuhan mau melindungi kita. Namun ayat tadi pun mengajarkan bahwa kita pun mempunyai tanggung jawab untuk berpegang teguh kepada jangkar kita, yaitu Yesus. And I was thinking about this some time ago. Why anchor? Kenapa jangkar? Dari semua alat yang ada di zaman Yesus dan para murid-muridnya, kenapa jangkar menjadi lambang dari pengharapan? Kenapa bukan pacul pengharapan atau palu pengharapan, pisau, kapak, gergaji pengharapan? Apa sih yang membuat jangkar, anchor, menjadi lambang pengharapan? Saya berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan and I began my research. Dan inilah yang saya pelajari tentang jangkar. Dan mengapa itu penting bagi kita untuk bisa memahami ayat ini saat kita menghadapi badai dalam musim kita. Well, sejak ancient times, jangkar, anchor, dipandang sebagai simbol keamanan, of safety and security. So, pada dasarnya yang pertama adalah ini, anchor is a safety tool. It provides security and safety. Jangkar adalah alat pengaman bagi perahu dan kapal. Tugas jangkar adalah untuk mengamankan posisi perahu supaya tidak terbawa arus dan ombak. It's to secure the boat as Jesus secures our lives. Dan yang kedua yang saya pelajari adalah anchor secures us in the rough seas and also in calm waters. Bahwa jangkar mengamankan kita di ombak yang ganas dan juga di perairan yang tenang. Sebuah fakta yang simple dan obvious, namun jujur terlewatkan oleh saya. Karena selama ini saya selalu berpikir bahwa kita hanya memerlukan jangkar di ombak yang ganas. Nah pasti banyak saudara berpikir demikian juga. And maybe that's our problem. Maybe that's the lesson. Bahwa dalam air yang tenang sekalipun bukan berarti tidak ada arus di bawah permukaan air yang bisa membuat kita terhanyut. Mungkin pelajarannya adalah agar kita tidak sekedar mencari jangkar, anchor, hanya pada waktu badai. Tetapi juga di perairan yang tenang. Supaya perahu kita tidak terbawa arus. Bahwa Yesus ada buat kita di dalam kesesakan, di dalam badai. Dan juga di dalam kemenangan, di dalam air yang tenang. Dan tugas kita adalah untuk tetap berpegangan kuat kepada jangkar pengharapan, yaitu Yesus. Yang ketiga, we set our anchor from the bow, from the front. Kita menurunkan jangkar dari depan perahu yang bahasa Indonesia disebut haluan. Artinya dalam badai, posisi perahu selalu menghadap angin dan ombak. Jangkar diturunkan ke air dari depan perahu dan perahu mundur perlahan supaya tali dan rantainya memanjang. Nah untuk perahu yang lebih besar dan membutuhkan 2 jangkar atau mungkin bahkan 3 atau 4 jangkar, tetap yang dipasang terlebih dahulu adalah jangkar yang di haluan, at the bow, at the front. Artinya Yesus selalu ada di posisi di depan kita, bukan di belakang. Seperti jangkar yang ada di depan perahu di tengah badai. Semua hantaman dan dorongan arus di bawah permukaan
jangkar yang akan bertahan buat kita di depan. Yesus sudah merintis jalan itu di depan kita. He has gone before us, not behind us. Sebagai pegangan yang kuat bagi kita. Yang berikutnya yang saya pelajari. Anchor is fastened with an anchor rod, chain or rope. Jangkar dikencangkan dengan sebuah rantai atau tali yang disebut anchor rod. Jangkar tanpa tali dan rantainya tidak akan berfungsi. Dalam beberapa artikel yang saya baca ada beberapa pelaut amatir yang membuat kesalahan fatal dengan melemparkan jangkar tanpa memeriksa tali dan rantainya dan kehilangan jangkar mereka. Now I love what Pastor Jeffrey said last week, ilustrasi minggu lalu bahwa rantai adalah iman kita, iman dan pengharapan. Di zaman modern, kapal memang banyak menggunakan rantai yang terbuat dari besi, chains. But yang saya pelajari bahwa perahu yang lebih kecil di zaman Yesus menggunakan tali yang tebal atau cord, a 3-cord rope. And as I was reading about this, I am reminded of a verse by King Solomon dalam Pengkhotbah. Dikatakan begini dalam Pengkhotbah 4. Umpama dalam perkelahian seorang diri saja akan mudah dikalahkan oleh musuh. Tetapi kalau berdua, lebih mungkin mereka mampu bertahan. 3 orang akan lebih kuat lagi. Seperti 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit untuk diputuskan. A 3-cord rope. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit untuk diputuskan. Tali yang sama dipakai untuk mengencangkan jangkar di perahu di zaman Yesus. Dan kita tahu bahwa tali adalah simbol persekutuan umat Tuhan. It symbolizes community and unity. Bahwa kita di dalam badai dikencangkan dengan tali persekutuan orang-orang percaya yang akan membantu kita berpegang teguh pada jangkar pengharapan. Another great lesson in my research, dikatakan bahwa dalam kondisi air tenang, panjang talinya atau rope-nya adalah 3-5 kali kedalaman air. Namun dalam kondisi badai, panjang talinya adalah 7 kali bahkan 10 kali kedalaman air. Artinya lebih besar badainya, lebih besar panjang, lebih panjang tali dan rantainya. Artinya lebih besar ujian yang saudara dan saya hadapi, kita lebih membutuhkan tali komunitas dan persekutuan yang sehat untuk membantu kita berpegang teguh kepada jangkar kita. Bahkan ditulis dalam buku panduan tentang jangkar bahwa tali tersebut tidak boleh renggang, tidak boleh kendor, harus diperkuat dan diperketat agar dalam kondisi badai menghadang, tali tersebut tidak akan kendor dan membuat perahu kita terombang-ambing dari angin dan ombak. Pertanyaan saya, dalam musim badai saat ini, apakah tali persekutuan dan komunitas saudara cukup kuat? Atau malah saudara pelan-pelan sudah mulai mundur dari komunitas orang-orang percaya dan talimu mulai kendor dari jangkarmu? Yang kelima, ini yang saya pelajari. Anchor is working when it's under the waves, unseen to our eyes. Jangkar bekerja di bawah ombak, berfungsi di bawah ombak, tidak terlihat dari mata kita. Now this is very obvious, such a simple truth, tetapi kita sering tidak menyadarinya. Karena kalau jangkarnya kelihatan mengapung di permukaan air, berarti dia tidak melakukan tugasnya, betul? Dalam musim pandemi ini banyak orang yang bertanya, di mana Tuhan? Kenapa dia nggak menolong kita? Aku nggak kelihatan, aku nggak bisa melihat Tuhan. I have lost my hope, I give up my hope. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang bekerja. Meskipun mata jasmani kita hanya bisa melihat ombak yang menghantam perahu kita. It's beautiful how the word of God described it. Dikatakan pengharapan itu ada di tempat yang maha kudus, di balik tirai, di surga. So I wrote this, that our biggest challenge in the storm is to synchronize our faith and trust to God's invisible timing and action. Bahwa tantangan terbesar kita dalam badai adalah mensinkronisasikan iman dan kepercayaan kita kepada pemilihan waktunya Tuhan dan tindakan Tuhan yang tidak terlihat. Alasan terbesar kita sering gagal mensinkronkan iman dan kepercayaan kita dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan adalah karena mata kita hanya fokus kepada yang kelihatan.
Kita nggak suka berada dalam waiting room yang seperti Pastor Jeffrey katakan minggu lalu. Dan kacamata yang kita pakai untuk melihat keadaan sekeliling kita adalah kacamata rasa takut dan kecemasan. Dan bukan kacamata iman untuk melihat yang tidak kelihatan. Dalam artikel yang saya pelajari tentang jangkar, para pelaut punya istilah anchor faith. Setiap kali mereka harus berada di perahu atau di kapal mereka di tengah-tengah badai, mereka akan berkata, don't worry, we have anchor faith. Anchor faith, percaya bahwa jangkar kita tidak akan goyah dalam badai kita. Bisakah saudara dan saya berkata bahwa kita memiliki anchor faith? Dalam album JPCC Worship Brighter, saya menyanyikan sebuah lagu yang judulnya Engkau Turut Bekerja. Liriknya begini, di tengah luasnya samudera, di dalam badai bergelora, engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Chorusnya mengatakan, sepasti mentari bersinar, begitupun janjimu, bahwa dalam segala perkara engkau turut bekerja. Dalam segala perkara, kelihatan maupun tidak kelihatan, Tuhan turut bekerja. So are we building our anchor faith? Di dalam badai dan pergumulan kita saat ini, apakah kita melatih exercise our faith dan berpegang erat-erat kepada jangkar kita? Tahukah saudara bahwa kita dapat menderita dalam kesusahan dari luar, namun tetap memiliki sukacita penuh dari dalam? And people ask me this question all the time tentang penyakit dan pendengaran saya yang sudah menurun. Kok bisa sih kasih ini tetap penuh pengharapan dan tidak menggerutu? Gak marah sama sekali kepada Tuhan dan tetap melayani dengan sukacita. Well, dunia mengajarkan bahwa kita adalah tubuh jasmani dan kita memiliki roh. Fokusnya itu selalu ke tubuh jasmani. Namun kebenaran firman Tuhan adalah saya adalah roh yang memiliki tubuh. Yang kekal adalah roh, tubuh temporary. What is essential is invisible to the eyes. Pertanyaannya, yang mana yang kita mau latih? Yang sementara atau yang kekal? Seringkali kita lebih fokus untuk melatih dan menyenangkan tubuh dengan hal-hal yang temporary. Dan kita mengabaikan untuk melatih roh kita. Itu sebabnya di tengah-tengah musim yang membuat dunia kita tertekan seperti hari ini. Our spirit is not strong enough to withstand the pressure. The truth is, banyak orang yang mengalami apa yang saudara dan saya alami, bahkan mungkin lebih berat ujiannya, namun mereka tetap kuat berdiri. Kenyataannya banyak orang-orang yang Tuhan belum berikan jawaban untuk kesembuhan mereka. Belum berikan solusi buat masalah keuangan mereka. Namun mereka tetap teguh dalam iman dan pengharapan mereka. Dari dulu saya nggak terlalu kagum sama pengalaman orang-orang yang Tuhan selalu jawab yes dalam hidup mereka. Yang kesaksian mereka adalah Tuhan selalu menjawab doa-doa mereka. Kesaksian akan kesuksesan mereka tidak membuat saya terlalu terkagum-kagum. Namun yang saya kagumi adalah orang-orang yang Tuhan berikan jawaban tidak. Atau belum sekarang dalam badai mereka. Namun mereka tidak bergoyah sedikit pun. Iman dan pengharapan mereka akan kebaikan Tuhan. Malah sebaliknya, pengalaman mereka berpegang teguh kepada jangkar dalam badai membuat roh, iman dan pengharapan mereka menjadi lebih dewasa. Kisah-kisah demikian yang selalu membuat saya berdecak kagum. Ravi Zacharias once said, when you are looking to be mentored and discipled, look to somebody who has suffered much and whose faith in God has remained unshaken. Ini yang terjadi kepada Paulus. Dia katakan dalam 2 Korintus, saudara-saudara, kami mau supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Paulus katakan, kami mendapat beban yang besar di sana yang lebih berat daripada kekuatan kami. Sampai kami putus harapan atas hidup kami. Dalam hati kami telah yakin bahwa kami akan mati. And maybe this is what you are feeling right now, church. Bahwa putus harapan saat ini. Namun perhatikan apa yang Paulus katakan. Dia berkata begini, hal itu terjadi. Apa yang terjadi? Badai, ujian, beban. Hal itu terjadi supaya kami tidak yakin pada diri kami sendiri. Tetapi percaya kepada Allah
yang membangkitkan orang mati. Perhatikan ayat 10. Allah sudah menyelamatkan kami dari bahaya kematian yang besar. Dan akan terus menyelamatkan kami. Kami sudah menaruh pengharapan kami kepadanya. Dan dia akan terus menyelamatkan kami. That's faith. That's trust. That's hope. Listen. The only way we can have that trust, that we can have that anchor faith, is only through our experiences in knowing Jesus. 30 tahun saya melayani Tuhan. This is not my first storm. Dan saya yakin ini bukanlah badai pertama saudara juga. If I look at my life dari perceraian orang tua saya sejak saya kecil, pindah ke luar negeri dengan tidak punya apa-apa. Kami hidup susah dan saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan saya berpegang teguh pada jangkar pengharapan. Dia setia. Saya pulang ke Indonesia, melewati begitu banyak kesusahan, kelaparan bahkan. Ada masa-masa uang habis di bank, tidak tahu harus makan bagaimana. Perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Bahkan sampai saya bisa menikah dengan Eta dan berkeluarga. Sampai hari ini pun, I am still holding on to my anchor. Dia tetap setia. Badai lewat dan roh saya bertumbuh dewasa. 4 tahun yang lalu saya jatuh sakit dan dokter bilang, oh ini Meniere's syndrome, tidak ada obatnya. Saya terus berpegang teguh pada pengharapan. Dia tetap setia. Tahun lalu 2019 ada tumor di thyroid. I did not let go of my anchor. Dokter bilang ternyata, oh bukan kanker, puji Tuhan. Jangkarku tidak goyah. Badai lewat dan rohku menjadi dewasa. Dia tetap setia. Saat ini pendengaran telinga kiri saya terus menurun. Tinnitus semakin kencang. Saya tetap berpegang teguh pada jangkar yang ada di depan saya. Dia tetap setia. So now 2020 waktu COVID-19 datang dan menggoncangkan dunia. Saya akan tetap pegang teguh pada jangkar pengharapan. Karena saya yakin dia tetap setia. Mengapa? Why do I still hold on to my anchor until now, you ask? Selama ini, pengalaman saya dan hubungan saya bersama dengan Yesus di dalam badai dan juga di air yang tenang membuktikan bahwa dia tidak pernah berdusta akan janjinya. Karena time and time again Tuhan membuktikan bahwa di dalam kesesakan dan dalam kemenangan dia selalu bersama dengan aku. And if you are honest right now, if you are honest with yourself, saudara pun bisa melihat ke belakang, melihat bukti-bukti kebaikannya Tuhan dalam hidupmu sampai hari ini. Bahwa dia selalu baik dan setia dalam hidupmu. He brought you this far. How can you let go of the anchor now? How can you give up now? Today more than ever, your experience in the storm is so important in knowing the presence of God. Mengenal Tuhan, bukan sekedar tahu akan Tuhan, namun mengenal dia di dalam badai kita. Rasul Paulus katakan dalam Filipi, sekarang aku menganggap semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan besarnya nilai pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, semua yang dulu penting bagiku sekarang aku menganggap tidak berharga, sama aja dengan sampah. Ayat yang ke-10 dikatakan, semua yang kuinginkan adalah mengenal Kristus dan kuasa yang membangkitkannya dari kematian. Aku mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus dan menjadi seperti dia dalam kematiannya. Jika aku mempunyai hal itu, aku sendiri mempunyai pengharapan akan dibangkitkan dari kematian. I see a growing problem in the last few years. I see for a lot of us, we have traded experiencing the presence of Jesus dengan sekedar consuming the content of Jesus. Don't trade your divine, life-changing, stormy seas experiences in His presence only to consume content. Jangan tukarkan pengalaman dalam hubunganmu dengan Yesus hanya untuk sebuah upload, untuk menonton video 15 detik atau reposting dan membaca kutipan di social media atau buku atau mendengarkan podcast favoritmu. Itu baik memang, namun tidak akan cukup untuk bisa melewati badaimu. Tidak akan cukup untuk bisa melewati stres saudara. Tidak akan cukup untuk bisa melewati depresi saudara. Sekedar fakta dan teori
tidak bisa menghapus ketakutanmu, kecemasanmu, dan keraguanmu. Karena hanya hubungan dan pengalaman sejati dan otentik dengan Yesus yang bisa melakukannya. So build your experience with God every single day in the storm and in the calm waters. Exercise our anchor faith. Saya tulis, the greater the storm, the greater the trust. The greater your struggle and how you overcome, the greater your Jesus is in your story. And here's the truth that we often overlook. Bahwa Tuhan sedang melihat badai yang sedang kita alami dari past tense dan bukan present tense. Karena kita sering gak sadar bahwa Tuhan adalah kekal. Dia adalah Alpha dan Omega. Dia adalah awal dan dia adalah akhir. Just because you don't know the ending of your story doesn't mean that God doesn't know the ending. Karena final episode-nya udah ada. And here's the spoiler. At the end of the season, Tuhan kita menang. The end. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Yesus sudah masuk duluan ke tempat maha suci dan membuka jalan untuk kita. It is done. Badai yang kita alami ini adalah past tense dari kacamata Tuhan. So hold on. Pain ends. H-O-P-E spells hope. Tidak ada yang permanen di dunia ini. Badai pasti berlalu. Hanya kasih Tuhan yang kekal. Peganglah teguh jangkar kita Yesus. Karena semua badai ini akan membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita. Dan membuat kita lebih mengenal Bapa kita dan mengenal diri kita di dalam Dia. Kencangkan tali persekutuan dan komunitas kita. Jangan cari jalan pintas, jangan berkompromi. Don't jump ship, stay in the boat with Jesus. Hold on to our anchor. Dan saat engkau membutuhkan hikmat, firman Tuhan katakan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Ask for wisdom in the storm. Sehingga kita bisa berkata di akhir badai, bahwa ujian ini menjadi berkat yang membawa sukacita bagiku. And this is my anchor faith. And let me close with this verse as a prayer. Karena itu saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus. Saya berharap Allah, sumber pengharapan kita, akan sangat memberkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam perlindungannya. Oleh karena berkatnya itu dan dengan kuasa Roh Kudus, kalian tentu akan semakin yakin akan kebaikan hatinya kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Sungguh sebuah firman Tuhan yang begitu menguatkan dan mengajarkan kita betapa kita bersandar penuh kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan Yesuslah menjadi kekuatan dan sumber pengharapan bagi kita. Kita telah memasuki ke penghujung ibadah di pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya boleh sama-sama mengangkat doa Bapa kami untuk menutup ibadah di pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengangkatkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari para yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.